Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummil amin wa ala sairil anbiya wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim wa tabi'i manhajihim ajma'in wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Apa kabar Bapak-bapak, Ibu-ibu? Mudah-mudahan kita senantiasa dalam lindungan taufik, hidayah, inayah dan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut pengajian kita. Sudah dapat kopiannya Ibu-ibu? Alhamdulillah. Bab yang ke-67 ya. Bab yang ke-67. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa zurriyyatihi thumma ila jami' rahmah syekhina wa abaina وإلى جميع العلماء العاملين والأولياء والشهداء والصالحين والخصوصا صلى الله عليه وآله في هذا الكتاب. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Hari ini kita akan membahas bab karahati tamannil maut li sababi dhurrin nazala bihi wala ba'sa bihi li khawfil fitnati fid din. Bab yang menjelaskan tentang tidak boleh mengharap kematian. Jika seseorang tertimpa musibah dan sudah mentok, dia merasa hidupnya tidak ada lagi solusi, boleh jadi ada orang yang memutuskan untuk udah ya Allah cabut aja nyawa saya. Nah, ternyata tidak boleh. Nah, kita akan coba bahas melihat beberapa riwayat yang menyangkut ini. Ya. Belum lama di Instagram itu saya lihat ada kapal ya salah satu penumpangnya ibu-ibu menyeburkan diri ke dalam ya, dan wafat, dimatikan ditemukan mayatnya ya, meninggal dunia. Kira-kira apa masalahnya itu sehingga seberat itu hidupnya dan dia memutuskan lebih bagus mati saja, dan matinya nggak enak lagi ya, tenggelam di laut lepas. Gimana sakitnya itu. Setelah mati nggak selesai itu prosesnya, dia anggap dengan bunuh diri selesai, ternyata nggak selesai. Jadi Islam mengajarkan kita untuk zikrul maut atau robitotul maut, ingat mati. Ya Bu ya? Assalamualaikum. Islam mengajarkan kita untuk ingat mati. Tetapi mengharap-harap mati tidak boleh. Ya. Jadi posisi kita ini ada di tengah-tengah. Ada yang ekstrim kanan, ada yang ekstrim kiri. Yang kanan Islam bilang tidak boleh. Jadi mengharap mati ini terlalu kanan ya. Tidak mau mati ini terlalu kiri. Orang-orang Yahudi di dalam Al-Quran digambarkan mereka berangan-angan ingin hidup 1000 tahun lagi. Itu yang kemudian dijadikan puisi oleh siapa? Khairil Anwar atau siapa itu? Aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Ya. Padahal itu cuma angan-angan kosong. Tidak mungkin. Jadi mengaktul amal, memanjang angan-angan tidak boleh. Tetapi mengangan-angani mati juga tidak boleh. Tengah-tengah dari ini apa? Zikrul maut, ingat mati. Boleh kalau ingat mati. Assalamualaikum. Paham kagak ini? Kagak mau mati nggak boleh. Mengharap-harap mati juga nggak boleh. Yang boleh ingat mati, zikrul maut. Kalau zikrul maut boleh.
Taib, hadis yang pertama. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? La yatamanna ahadukumul maut. Janganlah sesekali di antara kamu mengharap-harap mati. Ya. Kenapa tidak boleh mengharap-harap mati? Apapun motivasinya dan alasannya, imma muhsinan, jika yang mengharap mati itu adalah orang baik, fala'allahu yazdad. Boleh jadi kalau umurnya masih panjang, dia masih bisa berbuat baik. Kenapa dia mengharap mati? Mungkin kalau dia mati sekarang, dia masuk surganya di lantai paling bawah, karena argo pahalanya baru segitu. Seandainya dia tidak mengharap mati dan Allah panjangkan usianya, dia masih bisa menambah amalnya, dia mungkin mendapat kedudukan yang lebih tinggi di sisi Allah. Karena itu kata Nabi SAW, jangan mengharap-harap mati. Baik yang mengharap itu orang baik maupun orang buruk. Kenapa orang baik tidak boleh mengharap mati? Imma muhsinan fala'allahu yazdad. Kalau dia orang baik, boleh jadi dia bisa menambah amalnya, kebaikannya. Wa imma musian, bagaimana kalau orang buruk, dia putus asa. Iya, udah deh pokoknya kayaknya saya kagak diterima taubatnya sama Allah. Nggak boleh juga. Bahkan kata Ibn Athaillah dalam Al-Hikam, di antara dosa besar yang paling besar adalah merasa bahwa Allah tidak mampu mengampuni dosamu. Itu besar sekali dosanya. Ya. Di antara dosa besar yang paling besar, kata Shahibul Hikam, kalau kita menduga Allah nggak mampu ngampunin dosa kita. Kayaknya dosa saya nggak diampunin deh. Itu nggak boleh. Harus yakin bahwa rahmat Allah lebih luas. Di antara pintu masuk setan menggoda kita, yaitu menimbulkan was-was, perasaan ragu-ragu. Ragu-ragu apa? Ragu-ragu kalau Allah itu tidak mengampuni kita. Karena ragu-ragu sehingga seseorang, kayaknya saya nggak diampunin Allah, ya udah deh, saya pengennya mati aja deh. Tuh ke situ tuh bisa tuh, gara-gara was-wasah setan. Nggak boleh. Coba kita lihat ulama. Ada banyak para ulama yang jadi wali dulunya adalah orang yang kagak bener. Imam Ibnul Farid, dia punya gelar Imamul Asyiqin, imam para pecinta. Kenapa disebut Imamul Asyiqin? Ternyata beliau ini sebelum jadi wali, doyanannya perempuan. Hobinya main perempuan. Perempuan mana yang dia kagak sentuh, semua udah dijabanin sama Imam Ibnul Farid. Satu ketika ada seorang perempuan yang sangat dia cintai, tapi perempuan ini ngeghosting. Tahu ghosting, Bu? Bu? Ngasih harapan palsu. Ya. Imam Ibnul Faridnya demen, perempuannya ternyata ngeprank. Tahu ngeprank, Bu? Nenek-nenek gaul juga ini. Sampai kata Imam Ibnul Farid, wahai dambaanku, apapun yang kau mau, aku akan lakukan. Yang penting kau mau bercinta denganku. Wah. Akhirnya kata si perempuan ini, oke, tunggu saya di tempat itu dan kita akan bertemu di sana memadu cinta. Jam sekian, pukul sekian, waktunya ini, lokasinya di sini dan kita ketemu di sana. Waktu hari H, Ibnul Farid datang ke tempat itu. Kira-kira di puncak dah tempatnya tuh. Sampai di tempat, perempuan ini nggak ada di tempat. Di prank, di ghosting, ya. Dikerjain sama si perempuan ini, Bu. Karena dia nggak suka sama Imam Ibnul Farid. Padahal Imam Ibnul Farid ini playboy, semua perempuan demen sama dia. Giliran ada perempuan yang dia demenin, perempuannya nggak suka sama dia.
Yang kadang begitu tuh. Lalu kemudian apa yang terjadi? Sehari dia nunggu perempuan, perempuannya nggak datang. 2 hari dia nggak pulang, Bu, supaya dia masih ngarep perempuan itu datang. Nggak datang. Di dalam kegalauan dia karena dia tidak menemukan cintanya atau cintanya bertepuk sebelah tangan, dia cinta kepada seseorang tapi seseorang itu tidak cinta sama dia gundah, dia galau. Di titik itu Allah ya memberi hidayah kepada Imam Ibnul Farid, dan saat itu dia sadar bahwa sebenarnya tidak ada yang berhak untuk dicintai, semuanya akan hilang, semuanya adalah fata morgana, semuanya adalah semu kecuali Allah. Kecuali Allah. Hatta perempuan yang engkau cintai akan hilang kecuali Allah. Di dalam kesendiriannya dia jatuh cinta dengan Allah. Karena itu dia disebut dengan Imamul Asyiqin, imamnya para pecinta. Siapa, Bu, namanya? Imam Ibnul Farid. Dan jadi wali. Nah, ini cerita ini hanya bisa dijadikan ibroh, pelajaran, tidak cocok dijadikan metode. Paham? Assalamualaikum. Nggak bisa dijadikan metode thoriqoh, cara mendekati Allah. Ngapain? Bejina dulu, deketin perempuan dulu, habis itu tobat. Nggak boleh, batil itu metodenya. Yang begini ini kan 1001. Ya, mesti ada cerita begini karena Allah ingin menunjukkan rahmatnya nyata. Nah, jadi kalau kita tidak pernah sebejat Imam Ibnul Farid, mestinya kan kita lebih punya roja, harapan kepada Allah bahwa kita diterima oleh Allah tobatnya. Imam Ibnul Farid aja dulu doyan wanita, ternyata jadi wali. Dia benar-benar tobat dan jatuh cinta sama Allah. Dia tinggalkan cinta yang kagak benar, dan dia hanya mencintai yang maha benar. Dia jadi ulama besar, namanya Imam Ibnul Farid. Assalamualaikum. Ada lagi ulama namanya Bishr Al-Hafi. Itu Bishr Al-Hafi itu kan dijuluki Al-Hafi yang ngeker. Bishr Al-Hafi ini dulunya konglomerat, orang kaya. Kalau keluar dari rumah ajudannya banyak, hartanya melimpah. Satu ketika dia buat party, pesta. Dia buat konser di rumahnya, dia undang anak-anak muda, followernya, fansnya untuk joget dan nyawer di rumahnya. Jangan tanya biduan, pokoknya yang nanggung sponsornya dia semua. Tinggal joget aja bawa badan. Itu Bishr Al-Hafi. Jadi wali besar. Ya. Bagaimana ceritanya? Ketika dia pesta, lagi nyawer, ya, sama perempuan, ada seorang ulama besar datang ke rumahnya dan ngetok pintu. Ketok pintu. Nggak keluar. Gimana mau keluar? Ya, suara konser lebih gede. Yang cuman buka pembantu dan satpamnya. Ada apa tuan? Tuan mencari siapa? Ada pesan yang saya ingin sampaikan. Kata ulama ini, panggil tuan Anda ke sini. Saya ingin bicara kepada dia. Oh, tidak bisa tuan. Tuan kami sedang sibuk di dalam karena sedang ada pesta. Apa pesan yang Anda ingin sampaikan? Nanti saya akan katakan. Kata ulama besar ini, tanyakan kepada dia, Anda tuan atau hamba? Anda tuan atau hamba? Besok pagi selesai konser, jam 11 siang dia baru bangun tuh, Bu, kecapean. Ya. Dia nanya sama pembantunya, kemarin siapa yang datang ke sini? Oh, ada seorang ulama besar. Terus apa yang dia katakan? Dia bilang, coba tanya ke tuanmu, kamu itu tuan atau hamba? Cuman karena satu pertanyaan itu membuat Bishr Al-Hafi mikir, saya tuan apa hamba? Saya tuan apa hamba? Saya tuan apa? Itu terus diulang. Saya tuan apa hamba? Saya tuan apa hamba? Kemudian dia sadar ternyata saya adalah
hambanya dunia, hambanya nafsu. Saya gunakan harta saya ke hal-hal yang nggak benar. Lalu kemudian dia cari ulama itu, Bu. Dia tinggalkan kekayaan dan hartanya yang dia punya, dan dia datang ke rumah ulama itu, minta diajarkan agama, dan dia jalan dari rumahnya dalam keadaan nyeker. Itu ceritanya begitu. Jadi ulama besar namanya Bishr Al-Hafi. Dulunya ahli maksiat, doyanannya party dan konser, dan dia benar-benar tobat, dan dia jadi ulama besar. Nah, ini contoh doang ini, jangan dijadiin metode. Ini cuman boleh dijadiin ibrah betapa rahmat Allah itu luas. Sehingga kalau ada orang yang mengharap-harap mati, ya tidak boleh. Kalau dia orang baik, dia bisa tambah amalnya. Wa imma musian, bagaimana kalau dia orang yang kagak benar? Kata Nabi SAW, kalau dia orang yang kagak benar, fala'allahu yasta'tib, boleh jadi dia menghentikan maksiatnya, seperti Bishr Al-Hafi dan Imamul Farid, yang tadinya dia buat maksiat, capek sendiri, dan dia kembali kepada Allah, tobat. Ya. Assalamualaikum. Kan buat bu, ibadah capek nggak? Capek, Bu. Ya. Ibadah capek. Sekarang saya tanya, maksiat capek nggak? Hah? Capek juga, Bu. Siapa bilang nggak capek maksiat? Maksiat capek juga. Maksiat tuh capek. Coba tanya sama orang yang maksiat tuh, yang tiap hari kerjaan nyolong mulu. Lu capek nggak jadi penyolong? Capek. Lu capek nggak jadi koruptor? Capek. Meskipun dia mau uangnya, tapi kalau ditanya fitrahnya yang paling dalam, kamu nggak capek jadi begini? Capek. Coba tanya orang yang maksiat, jawabannya sama. Jadi berbuat baik capek, berbuat maksiat juga capek. Dua-duanya capek. Tapi nyampenya beda. Orang yang ibadah nyampenya ke kanan. Orang yang ahli maksiat udah capek, nyampenya ke kiri, disiksa lagi. Maka kata Nabi SAW, nanti orang yang meninggal dunia cuman ada dua tipe. Yang pertama mustarih, yang kedua mustarah minhu. Apa itu mustarih? Orang yang istirahat. Begitu dia meninggal, diwafatkan, mustarih. Dia istirahat di alam barzakh. Kenapa dibilang istirahat? Karena dulu banyak banget bebannya. Kita ini kan setiap hari melawan nafsu kan? Baik buruk, baik buruk, baik buruk, baik buruk. Itu terus nih perangnya. Kita milih kebaikan apa keburukan? Kan setiap detik itu. Kita milih kebaikan atau keburukan. Itu kan peperangan kita setiap hari. Dan kita selalu ingin memilih yang baik meskipun nafsu kita milihnya ngajaknya yang buruk. Kan capek tuh. Kata nafsu kita, gibah dah. Kata agama, jangan gibah. Padahal bibir kita udah gatal bener pengen ngomong orang. Iya. Itu jadi capek. Kata nafsu kita, nggak usah sholat deh. Kata iman kita, sholat lah. Perang tuh terus tuh. Tuh ada rezeki tuh, moncer bener tuh rezeki. Ya, tapi nggak jelas, syubhat. Iman kita bilang jangan diambil. Nafsu kita bilang ambil. Kan nggak tahu orang. Setiap hari kita berperang. Setiap hari. Iya. Jadi jadi orang baik capek. Iya. Maka kapan orang baik bisa istirahat? Baru boleh istirahat. Orang baik baru boleh istirahat kalau dia mati. Mustarih, dia istirahat. Selesai tugasnya di dunia. Maka dia bilang, inna lillahi wa inna ilaihi. Semua kita bakal pulang kampung ke Allah. Orang yang pulang kampung kan seneng. Seneng. Karena sebenarnya dia sadar tempat dia sebenarnya bukan di sini, tapi di kampungnya. Seneng deh, mustarih, istirahat. Tetapi yang kedua, ada orang yang mati itu mustarah minhu, boro-boro bisa istirahat. Kalaupun istirahat bukan dia yang istirahat, tetangganya yang istirahat dari kelakuannya. Gitu ada yang mati, kata tetangganya, alhamdulillah mati juga tuh orang. Nyenyak juga istirahat gua, selama ini gua kagak bisa istirahat.
Karena usil bener jadi tetangga. Mati juga tuh orang sekarang. Tuh, coba lihat. Tetangganya istirahat, dia yang mati digebukin sama malaikat. Nggak bisa istirahat. Assalamualaikum. Ini kira-kira kita mau yang mana? Yang jadi mustarih bisa istirahat atau yang tetangga kita yang istirahat? Hah? Masya Allah. Ya. Sampai kata tetangganya, ngapa tuh orang gak mati-mati ya? Panjang bener umurnya. Padahal usil bener. Cocoknya mati aja. Tuh, sampai begitu disumpahin tetangga. Begitu dia mati, alhamdulillah kata orang tuh. Istirahat juga saya. Orang yang mati tadi digebukin sama malaikat. Mudah-mudahan cukuplah kecapean kita ini hanya sampai dunia. Begitu di barzah kita istirahat. Amin ya rabbal alamin. Lalu kemudian dalam riwayat yang lain dengan matan yang sedikit berbeda tapi isinya sama, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yatamanna ahadukumul maut wa la yada'u bihi min qabli an ya'tiyahu. Janganlah kamu berharap-harap mati dan janganlah berdoa agar dimatikan oleh Allah sebelum kamu benar-benar ditakdirkan oleh Allah untuk mati. Annahu idza mata in qata'a amaluhu. Orang itu, manusia itu, kalau dia mati maka terputus amalnya. Jadi dia udah nggak bisa beramal lagi, nggak bisa nambah amalan. Jadi selagi masih ada umur, masih ada harapan menambah amal, menambah pahala. Wa innahu la yazidul mu'mina umruhu illa khairan. Orang yang benar-benar beriman tidaklah bertambah umurnya kecuali kebaikan. Assalamualaikum. Saya pengen garis bawahin yang terakhir nih. Orang beriman, ciri-ciri orang yang beriman tidaklah bertambah umurnya kecuali kebaikan. Tidaklah bertambah usianya kecuali bertambah amalnya, bertambah kebaikannya. Nah, kita nih bulan Januari ya, baru pergantian tahun. Ini kayaknya ngaji pertama, Azhar. Ngaji pertama di tahun 2025. Kita baru ninggalin 2024. Ya, berapa banyak orang yang melakukan peringatan tahun baru dengan cara mengekspresikannya dengan euforia ya, yang keluar dari apa yang diperintahkan oleh agama. Ya, mabuk-mabukan, ya, laki perempuan campur ikhtilat, ya, mungkin ada minuman keras di situ, lalu kemudian nyawer dan lain-lain. Dia nganggap pergantian tahun adalah sesuatu yang mesti dipestain. Auzubillah min zalik. Ya. Nah, orang beriman ketika pergantian tahun dia memperingati juga, Bu, tapi cara dia memperingatinya bukan dengan begitu. Ketika pergantian tahun, dia mesti punya visi. Visinya adalah bagaimana 2025 kudu lebih baik daripada 2024. Dia muhasabah. Dia menghitung-hitung amalnya. Kira-kira mana yang lebih banyak selama 2024, kebaikan saya atau keburukan saya. Ya. Bukan malah pesta yang enggak-enggak. Ya. Maka saya ya salut tuh ya, kalau ada beberapa masjid yang mengadakan tablik akbar pergantian tahun. Bagi saya itu min istiratijiyatid dakwah, strategi dakwah. Apa hukum merayakan tahun baru? Kagak usah pakai tanya hukum dah. Pokoknya kalau isinya baik, baik. Kalau isinya buruk, buruk. Memang dalam hal ini ada yang tasyaddud, terlalu ketat. Pokoknya merayakan tahun baru haram dan bid'ah. Ya kalau kita terjebak sama istilah haram dan bid'ah, mau sampai kapan?
Akhirnya kata kita, karena kita bilang haram dan bid'ah, si tahun baru ya dipanitiain oleh orang yang kagak ngaji dan jahil. Akhirnya dia buat acara yang nggak bener. Jadilah isinya nggak bener. Tapi begitu ada sebagian orang yang kreatif, dia buat muhasabah nasional, istighathahan, zikir jamaah, zikir akhir tahun. Bagus nggak Bu? Bu, bagus nggak? Bagus. Diundang kiai, diundang penceramah, atau santunan, atau apalah bentuknya. Orang ngumpul, itu dahsyat. Itu Masya Allah. Ya, itu luar biasa. Ya. Orang yang mungkin malam itu melakukan sesuatu yang nggak benar karena ada zikir berjamaah, ada remnya, dia nggak jadi buat dosa. Itu luar biasa. Itu mesti diapresiasi. Masya Allah. Ya. Andai kita tahu hakikat waktu, kita malu merayakan tahun baru dengan cara yang nggak benar. Apa kata Imam Hasan al-Basri? Ya bena Adam, innama anta ayyam, idza dhahaba yaumun dhahaba ba'du. Wahai manusia, kamu adalah kumpulan waktu. Nih kita nih Bu, nih. Kita nih, isi tubuh kita ini, waktu ditambah waktu ditambah waktu ditambah waktu ditambah waktu, jadi kita. Ibu usianya ada yang 50-an, 60-an, 70, ada. Semua itu tuh Bu, diri ibu bisa nyampe 70, 60, 50, itu kumpulan waktu. Semenit, 2 menit, 3 menit jadi jam. Sejam, 2 jam, 3 jam jadi hari. Sehari, 2 hari, 3, jadi minggu. Seminggu, 2 minggu, jadi bulan. Bulan, 2 bulan, jadi tahun. Tahun, 2 tahun, 3 tahun. Sampai ibu, ada yang 50 tahun, ada yang 40. Jadi kita ini kumpulan waktu. Terus kata Imam Hasan al-Basri, kamu itu adalah kumpulan waktu. Kalau habis berlalu satu waktu, maka habis pula jatah usiamu hidup. Tuh hakikatnya. Berarti kalau kita berganti tahun, berarti kan 2004 hilang. Berarti ada hari yang hilang juga dalam umur kita, yang hakikatnya mendekatkan kita pada kematian. Ya kan? Udah tahu mau mati, masih aja joget-joget. Itu kan gak waras tuh Bu. Ya. Kudunya orang kalau tahu dia mau mati, ini mau mati nih, udah berganti tahun, jatah umur makin kecil, kudunya kan dia mau muhasabah tuh. Lah ini udah tahu mau mati masih joget. Allah. Apa kata Imam Al-Ghazali? Rata-rata usia orang 60 tahun dan dia tidur 8 jam sehari. Kalau usia orang 60 tahun dengan tidur 8 jam sehari, kalau diakumulasiin di total, maka dia sudah tidur selama 20 tahun dalam hidupnya. Tuh, coba lihat tuh. Kita rata-rata usia 60, tidurnya 8 jam. Kalau tidurnya jam 9, bangunnya jam 4. Sejam lagi dia pakai koilulah misalnya, 8 jam sehari. 8 jam dia tidur, ditotalin selama 60 tahun, berarti dia udah tidur 20 tahun. 20 tahun tuh isinya tidur. Nah, makanya Bu, kalau ada orang yang bilang, orang kalau usianya udah 40 belum berubah juga, waduh, susah dah. Pernah dengar gak Bu? Pernah dengar gak omongan begitu? Orang kalau udah usia 40 masih belok ke kiri juga, susah ke kanannya. Pernah gak dengar? Itu omongan begitu itu sebenarnya ya hasil dari hitung-hitungan ini. Coba orang usia 60, 20 tahun dipakai tidur, sisanya 40 dipakai nggak bener. Sementara usianya 60 rata-rata, dia pulang mau bawa apa? Itu maksudnya. Jadi yang di atas 40 nih, ini udah nggak boleh santai.
Tidak boleh lagi memberi sisa buat Allah. Harus semangat. Maksudnya nggak boleh nyambi, nggak boleh. Nggak boleh tuh misalnya ada reunian SMA, kumpul tuh tahun jebot. Ya bukan suka tuh reunian ya Bu ya. Begitu reunian, namanya teman reunian pernah muda. Udah tahu usia 60-70, reunian isinya masih aja yang receh-receh, yang kagak bener. Tuh ada di Instagram reunian SMA, udah tua-tua, pada joget tuh, joget, minum-minum, lagi nyanyi mati, lagi joget jatuh, mungkin ada serangan jantung, wafat. Ya kan ceritanya rada kurang enak. Ya. Bapak ini mati karena joget. Wah. Di Cinere kemarin belum lama saya ngajar di Husnul Khotimah, Masjid Husnul Khotimah. Ada guru yang satu namanya almarhum Dr. Syatibi. Viral tuh di Instagram, almarhum. Lagi ceramah wafat. Masya Allah. Lagi ceramah wafat. Dr. Syatibi sama-sama pengajar kami di Masjid Husnul Khotimah, sudah sepuh memang. Lagi ngajar Bu, lagi ngajar begini, wafat. Masya Allah. Udah tua begitu, lagi ngajar wafat, kan ceritanya enak. Udah tua, wafat lagi joget. La ilaha illallah. Jadi Bu, ya bapak-bapak, udah ke umur 60, lewat dari 40, bukan umur yang bisa nyambi, nggak bisa. Ya, kudu total. Kali-kali Ustadz, nggak bisa kali-kali juga mah. Malaikat udah gemes bener ngelihat kita. Tiap jam, tiap waktu sholat dia ngetok pintu kita. Oh belum waktunya nih katanya. Asar datang, dia datang lagi. Dia lihat muka kita, oh belum ada takdirnya meninggal nih. Maghrib dia datang, sehari 5 kali dia datang. Masih juga bau begitu. Ini bukan berarti yang belum 40 kemudian tenang-tenang. Algoritma kematian di tangan Allah, ya nggak jelas. Ada yang udah tua awet, yang baru lahir meninggal. Ya. Ada yang sakit bertahun-tahun nggak mati-mati, malah pasangannya yang ngerawat yang sehat mati. Ya. Ada yang udah divonis dokter nggak mati, dokternya ini nggak jelas, algoritma kematian nggak jelas. Yang ceramah mati, ada tuh almarhum Dr. Faruk Syatibi yang saya ceritain. Ada yang juga lagi dengerin ceramah mati, ada Bu tuh. Iya. Masya Allah. Ya pokoknya mau Allah lah. Ya. Fi'lullah la tu'allalu bisyai'. Suka-suka Allah. Allah nggak terikat sama sesuatu. Lalu kemudian jadi ya Bu ya, kata hadis ini, la yazidul mu'mina umruhu illa khairan, tidak bertambah usia orang beriman kecuali isinya kebaikan. Ini penting nih, gong nih. Orang barat bilang time is money. Waktu adalah uang. Sangat kapitalis cara pandangnya. Waktu adalah uang. Jadi orang barat melihat konsep untung dan rugi tergantung. Anda dapat uang tidak di waktu itu. Kalau di waktu itu Anda dapat uang, Anda beruntung. Kalau uang Anda berkurang, Anda rugi. Sangat materialistis dan kapitalis. Itu orang barat. Bagaimana cara pandang agama kita? Cara pandang agama kita nggak begitu. Cara pandangnya ini nih. La yazidul mu'mina umruhu illa khairan. Tidak bertambah waktu, tidak bertambah usia seseorang kecuali isinya kebaikan. Jadi dalam Islam, waktu itu bukan uang. Tidak sama dengan cara pandang orang barat. Cara pandang kita, waktu itu adalah amal soleh. Waktu itu adalah kebaikan. Waktu itu adalah ketaatan. Waktu itu adalah kebersamaan dengan Allah. Selagi di waktu itu kita bersama-sama Allah, di jalan Allah kita untung. Tapi saat itu kita jauh, saat itu kita rugi. Ya. Di waktu itu kita jauh sama Allah, meskipun kita dapat duit banyak.
kita rugi. Itu konsep Islam. Maka kalau Anda lihat surah Al-Asr itu, wal asr innal insana lafi khusr, demi waktu, innal insana ay kulla insanin lafi khusr, semua manusia berpotensi rugi. Ya, benar-benar berpotensi rugi. Itu ditekenin tuh sama Al-Quran tuh. Semua manusia, namanya al-jinsiyah lil istighraqiyah. Semua manusia tanpa terkecuali. Ya, baru dia bilang kecuali 3 orang yang gak rugi. Nah, siapa yang gak rugi itu? Orang yang beriman, beramal soleh. Amal soleh ini bukan selalu sholat, zakat, puasa. Termasuk ya, Anda seorang pedagang, jadi pedagang yang jujur. Anda jadi seorang konsultan yang jujur. Itu juga amal soleh. Tidak mesti ibadah mahdoh, ritual. Ya, tergantung. Dan saling menasehati dalam kebenaran dan kesabaran. Itu orang yang gak rugi. Quran gak ada bilang semua manusia rugi kecuali yang banyak kontrakannya. Enggak tuh. Gak ada ayat yang bunyinya begitu. Ya, artinya orang yang banyak kontrakan belum tentu kagak rugi. Meskipun tiap bulan dia untung. Ya kan? Dapat uang kontrakan. Tapi belum tentu gak rugi. Karena konsep untung dan rugi menurut Quran bukan materi itu. Ya. Oke, hadis yang kedua, wa an Anas radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yatamannayanna ahadukumul maut li dhurrin asabahu fa in kana la budda fa'ilan falyaqul. Janganlah seseorang di antara kamu itu berharap agar dia mati hanya karena dia ditimpa oleh sesuatu yang tidak mengenakkan dia. Tetapi kalau dia menghadapi satu kondisi yang mau tidak mau, di mana mati adalah pilihan yang terbaik, hendaklah dia berkata, Bu, Assalamualaikum. Berangan-angan mati, hukum asalnya tidak boleh. Paham? Tetapi ada situasi di mana mau tidak mau mati adalah yang terbaik. Maka Anda boleh mengharap mati saat itu. Tapi nggak boleh, matikan saya ya Allah, nggak boleh begitu. Doanya diajarin sama Nabi. Kalau pengen banget mati, ngebet banget, Assalamualaikum. Ada yang ngebet bener nggak di sini? Apalin nih doanya nih. Doa ngebet mati. Hah? Nih doanya nih Bu. Bu apalin Bu? Nggak mau? Ini bagus ini doa nih. Allahumma ahyini, ya Allah hidupin saya, makanatil hayatu khairalli, selagi hidup itu baik buat saya, wa tawaffani idza kanatil wafatu khairalli, dan matiin saya kalau memang mati itu lebih baik buat saya. Kan cakep tuh. Kita nggak tahu kita ini lebih maslahat untuk hidup apa untuk mati. Karena kita nggak tahu, kita serahin nama Allah. Ya Allah, Engkau lebih tahu saya ini lebih bagus hidup apa mati. Kalau hidup bagus buat saya, panjangin umur saya. Tapi kalau lebih bagus mati, udah matiin aja saya sekarang ya Allah. Berani ngomong begitu, Pak? Ini bukan doa buat mati. Doa supaya kita berakhir dengan jalan yang baik. Baik itu hidup ataupun mati, terserah Allah. Ya. Ibu nggak doa begini mah tetap mati juga, Bu. Iya. Ini mah terserah Allah. Jadi mintanya bukan matinya, yang terbaik menurut Allah. Begitu, Bu. Ada orang yang mengalami kondisi begini, ada. Contoh, dia di medan jihad, musuh di depan mata. Kalau menurut hitungan manusia, mestinya saat itu hidupnya antara hidup dan mati. Mau tidak mau, nyawa ada di depan mata dia. Nah, doa-doa semacam ini tepat dibaca ketika kayak begitu. Yang kedua, ada orang yang majdzub. Apa tuh majdzub? Dia mengalami kondisi jazbah.
ditarik sama Allah. Ditarik sama Allah tuh maksudnya bukan ditarik begini. Allah membuat dia jatuh cinta sama Allah. Pikiran dia hari-harinya adalah Allah. Udah nggak mikir dunia, mikirnya akhirat. Ada nggak yang begitu? Kenapa bingung jawab? Ada, pasti ada. Ada nggak orang yang otaknya dunia aja? Ada nggak? Sebaliknya ada orang yang otaknya akhirat aja. Jadi jangan bingung. Nah, ada orang yang bingung, masa sih Ustadz ada orang yang begitu? Nah, orang bingung karena otaknya dunia terus. Sampai dia bingung kalau ada orang yang mikirin akhirat. Sampai dia ngomong, jangan bawa-bawa Tuhan deh. Allah. Jangan bawa-bawa Tuhan. Emang dia hidup di bumi siapa kalau nggak boleh ngomongin Tuhan? Kalau ceramah di masjid aja, jangan di sini. Itu malaikat Israel gemes bener ngelihatnya tuh. Ya. Jadi namanya dia mengalami kondisi jazbah, ditarik, kesadarannya ditarik sama Allah, sehingga yang dia sadar hanya Allah. Apa yang dia lihat? Yang dia lihat Allah. Apa yang dia dengar? Yang dia dengar Allah. Apa yang dia rasakan? Yang dia rasa Allah. Itu nggak bisa diteorikan. Itu adalah pengalaman spiritual orang. Tuhan membuat dia jatuh cinta. Orang kan kalau jatuh cinta yang dia pikirin, yang dia cintai. Dia mau makan, suami saya udah makan belum ya? Iya Bu ya, makanya ibu kalau ngaji kan banyak ngantongin kue tuh. Karena mikirin suaminya. Ya. Anak saya udah makan belum? Karena dia cinta sama anaknya. Bagaimana kalau yang dia cinta Allah? Sama Bu, yang dia pikir Allah terus. Nah, orang yang mengalami kondisi kayak begini, bagi dia mati itu adalah cita-cita. Dan dia pengen cepat-cepat. Nah, maka di Quran dikatakan barang siapa yang rindu berjumpa liqa'a rabbih, berjumpa dengan Tuhannya, maka Allah pun juga rindu bertemu dengannya. Nah, orang yang kayak begini dia boleh Bu mengharap mati. Tapi ini nggak dibuat-buat. Kondisi yang dia rasakan itu emang yang punya kerjaan Allah juga. Bukan, nih kayaknya saya lagi jatuh cinta sama Tuhan ini. Saya nggak bisa. Itu Allah yang punya kendali. Ada yang begitu? Ada. Itulah para wali Allah, ya, para orang-orang soleh, para siddiqin. Terus diyakini itu. Yang ketiga, wa an Qais bin Abi Hazim qala dakhalna ala Khabbab ibn al-Arat radhiyallahu ta'ala anhu na'uduhu wa qad iktawa sab'a kayyat faqal inna ashabana alladhina salafu madaw wa lam tanqushumud dunya wa inna asabna malan la najidu lahu mawdi'an illa turab. Ada seorang sahabat Nabi Bu, ya, namanya Khabbab ibnil Arad. Beliau ini di antara sahabat Nabi yang mula-mula masuk Islam dalam periode Mekah. Orang-orang yang masuk Islam di periode Mekah itu beda dengan orang-orang yang masuk Islam di periode Madinah. Kenapa? Di Madinah Islam udah berkembang, udah diterima menjadi agama yang mainstream, agama yang udah dikenal. Jadi orang masuk Islam nggak ada ujiannya, nggak terlalu kalau di Madinah, periode Madinah. Maka nanti yang timbul bukan orang musuh Islam yang musyrik, tetapi yang munafik. Kelihatannya Islam, tapi ternyata musuh dalam selimut. Itu periode Madinah. Tapi di periode Mekah, orang masuk Islam itu taruhannya nyawa. Kalau kita kan enak nih, ngaji bisa nyender, ya, selesai ngaji bisa makan, kadang lauknya semur jengkol, ya, kemarin kayaknya semur jengkol ya Ustaz Ali ya. Tuh, cakep bener Bu. Nah, dulu orang belajar Islam, mau masuk Islam, ya, itu kudu ditimpukin batu. Punggungnya disetrika sama majikannya, ya, nyawanya diancam, gak dikasih makan. Tuh,
Ya, termasuk Bilal bin Rabbah. Ketika ditimpukin batu perutnya dia ngomong ahadun ahad. Ahadun ahad. Ya, murtad jangan. Ahadun ahad. Murtad enggak? Ahadun ahad. Terserah lu mau ngomong apa. Yang penting gua mah pengennya ahadun ahad. Allah aja dah. Begitu kira-kira. Bilal bin Rabbah. Nah, selain Bilal bin Rabbah yang mengalami kondisi yang sama adalah Khabbab ibnil Arad, sahabat yang sedang kita baca riwayatnya ini. Beliau ini secara ekonomi tidak kaya, sahabat yang ekonominya pas-pasan, ya, dan dulu dia salah seorang budak yang punya majikan dan majikannya menyiksa dia kalau dia masuk Islam. Nah, bekas siksaan itu masih berasa setelah dia masuk Islam. Ya. Pernah ditusuk dan tusukannya itu masih berasa. Kira-kira begitu. Ada 7 tusukan di badannya dan bekas tusukan itu sakitnya masih berasa. Ya. Lalu kemudian dia bilang, dulu saya punya teman-teman saya dulu itu hidupnya jauh dari gemerlap dunia, ya. Sementara saya ini cuman dikasih harta yang sedikit aja latahnya udah bukan main. Padahal harta yang saya punya ini, ya, itu tempatnya bukan di sini, mestinya di tanah atau nggak masuk kuburan dah. Ya, tanah tuh artinya harta yang saya punya ini nggak penting-penting banget. Kok saya tergoda sama dunia? Padahal saya dulu punya sahabat itu nggak tergoda sama dunia. Salah satu sahabat yang dimaksud oleh Khabbab ibnil Arad ini namanya Mus'ab, ya. Yang dia itu saking miskinnya ketika meninggal dunia, Bu, nggak punya kain kafan. Ibu punya nggak tetangga yang wafat kain kafan juga kagak punya, Bu, nggak bisa beli. Ini Mus'ab punya. Mus'ab ini begitu saking miskinnya. Sekali ada kain kafan kekecilan kagak cukup. Ditutup kepala kelihatan kaki. Ditutup kaki kelihatan kepala. Akhirnya kata Nabi, tutup wajahnya dengan kain kafan dan kakinya dengan rumput. Saking miskinnya. Nah, kata beliau, dulu saya punya sahabat. Mereka tuh miskin tapi imannya kaya. Saya ini udah nggak kaya-kaya amat, miskin, iman saya miskin juga. Kira-kira begitu. Ini cara dia bersikap tawadu. Padahal kita tahu Khabbab bin Arad ini juga orang soleh, sahabat Nabi. Tapi dia merendahkan dirinya di hadapan sahabat yang lain, seolah-olah dia tidak sesoleh sahabat yang lain. Lalu dia bilang, walau anna nabiyya nahana an nad'uwa bil maut la da'autu bih. Seandainya Nabi tidak melarang kita berdoa untuk dimatikan, maka saya akan berdoa agar mati saja. Karena dia udah nggak sanggup menahan beban hidup di dunia. Ada bekas luka yang kesakit masih dia rasain, belum lagi kondisi ekonomi yang pas-pasan. Ya, mungkin masalah hidup, kalau pengen mah lebih bagus saya mah pengennya mati aja. Cuman kan nggak boleh. Kira-kira begitu isi hadisnya, Bu. Tsumma atainahu marratan ukhra wa huwa baini haitan lahu. Lalu kemudian sahabat yang datang ke rumah Khabbab bin Arad ini, mereka pamit dan beberapa waktu kemudian berkunjung lagi ke rumah Khabbab dan dia lihat Khabbab dalam keadaan sehat sedang membangun ngecor tembok. Kira-kira hadis ini pengen bilang begini, ya, orang kalau mintanya mati mulu mati, ya. Tapi kalau cita-citanya panjang umur, insya Allah gitu. Khabbab ini dia banyak masalah tapi dia nggak berdoa matiin saya, enggak. Dan begitu sahabat datang lagi ke rumah dia, sahabat melihat dia udah sembuh, lagi ngecor tembok. Ya, kira-kira begitu.
Innal muslima la yujaru fi kulli syai'in yunfiquhu illa fi syai'in yaj'aluhu fi hadzal turab. Muttafaqun alaih. Ya, kira-kira itu pengajian kita hari ini. Ibu-ibu, bab selanjutnya babul wara' wa tarkis syubhat, meninggalkan bersikap wara', pentingnya bersikap wara'. Apa itu wara'? Wara' itu adalah meninggalkan hal-hal yang belum jelas. Meninggalkan sesuatu demi kemaslahatan akhirat kita, itu wara'. Meninggalkan sesuatu demi kemaslahatan akhirat kita, itu namanya wara'. Ya. Meninggalkan sesuatu demi kemaslahatan akhirat. Ada pertanyaan sampai di sini, ibu-ibu? Bapak-bapak barangkali ada pertanyaan? Iya, Bu. Boleh banget. Allah sayang banget sama saya. Allah baik benar sama saya. Boleh, bagus. Allah demen bener kalau dipuji. Makanya ibu kalau ngelihat tuh ada namanya doa Sayyidul Istighfar. Kenapa sih istighfar itu jadi Sayyidul Istighfar? Penghulunya para lafal istighfar. Ya, ternyata kata para ulama di antara isinya adalah pujian buat Allah. Apa isi doanya? Allahumma anta rabbi la ilaha illa khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa alika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alai. Dalam banyak benar nikmat yang engkau kasih ke saya. Itu kan muji itu, kayak bahasa ibu tadi tuh. Nah, Allah tuh suka digodain tuh. Allah suka bener digodain. Abu'u laka bi ni'matika alai. Banyak benar nikmat yang engkau kasih ke saya ya Allah. Wa abu'u bidzanbi, tapi di saat yang sama banyak benar dosa saya sama engkau. Itu Allah meleleh, kira-kira bahasa kita tuh. Kalau digoda begitu Allah ngeleleh, makanya disebut Sayyidul Istighfar. Cuman yang perlu dipahamin, Bu, Allah bukan cuman baik sama ibu, sama makhluk yang lain juga, Allah baik juga. Gak ada yang Allah kagak baik. Jangan sampai kita bilang kayaknya Allah baik bener sama saya. Lah, sama orang sama, semua hal adalah kebaikan Allah. Tidak ada yang tidak baik. Bahkan azabnya adalah bentuk kebaikannya. Siksaannya adalah bentuk kebaikannya. Tidak ada yang tidak baik. Kenapa Tuhan mesti menciptakan musibah, Ustadz? Yang satu kaya, yang satu miskin, yang satu nikmat, yang satu kena bencana. Allah jahat bener dong? Tidak. Bukan Allahnya yang jahat, tapi kita yang gak paham hikmah. Dan kita yang gak tahu diri mengukur-ngukur baik dan buruk Allah. Ya. Allah namanya Allah, suka-suka Allah. Ya. Ada orang bannya bocor di jalan. Kan ya Allah, sedih banget dia kena musibah, ya takdirnya kagak baik. Kata kita. Begitu dia bocor di jalan, bannya yang dia cari apa? Tukang tambal. Kata tukang tambal, alhamdulillah dapat rezeki saya. Tuh. Buruk menurut siapa? Allah udah atur semuanya, yang kita nggak tahu rahasianya. Ya Bu ya? Assalamualaikum. Udah begitu dah. Ada yang lain kan nih? Ya, silakan. Kurang dengar saya, Bu. Oh. Itu surah Al-Asr. Illalladzina amanu, orang yang beriman. Wa amilus shalihat, dia punya amal yang berkualitas.
Amal baik, amal yang berkualitas itu apa? Amal yang dikerjain karena Allah dan caranya benar. Yang ketiga, watawasau bil haq watawasau bis sabr. Dia selalu saling menasehati dalam dan tentang kebenaran, begitupun tentang dan dalam kesabaran. Itu yang kagak rugi. Ada lagi Bu Haji? Bu? Iya Bu, bagaimana Bu? Boleh banget dong Bu. Ya Allah, berikan saya sabar, ketenangan hati. Bagus itu. Ya, kita merasa kita lemah, kita nggak bisa sabar kalau bukan Allah yang ngasih sabar. Ya nggak? Kita nggak bakal bisa tenang kalau bukan Allah yang ngasih tenang. Kita minta sama yang punya sabar dan yang punya tenang. Siapa? Allah. Ya Allah, beri ngapa saya sabar ya Allah. Ya. Cuman doanya kudu sabar. Mintanya sabar, doanya kagak sabar. Saya minta sabar sama Allah. Percuma saya doa nggak sabar-sabar saya. Lah, bagaimana itu? Jadi kudu sabar juga. Saya udah doa Ustadz tapi nggak dikabulin. Nah ini juga PR nih. Ada yang sering nanya begitu, Ustadz, saya udah capek doa, pengen jodoh, nggak datang-datang. Yang satu doa, saya pengen punya anak, nggak datang-datang. Yang satu doa, saya pengen sembuh. Memang Bu, pada akhirnya Nabi bersabda, la yaruddul qada'a illa du'a. Tidak ada yang bisa menampik takdir. Tidak ada yang bisa mengendalikan takdir kecuali doa. Artinya di antara yang bisa merubah takdir adalah doa. Pertanyaannya, doa siapa? Kan gak disebutin kan? Karena tidak disebutin, mintalah doa orang sebanyak-banyaknya untuk Anda. Dan berdoalah sebanyak-banyaknya. Tugas kita cuma doa, bukan nunggu hasil doa. Paham? Ibu, saya nggak dikabul-kabulin, berarti dia hambanya hasil doa, bukan hambanya Allah. Karena yang dia minta sebenarnya bukan Allah, hasil doa. Jangan-jangan ntar kalau udah dikasih doanya, dia lupa sama Allah. Ya nggak? Paham gak ini? Lego. Jadi Bu, yang ditunggu bukan hasil doanya, tapi menikmati proses doanya. Kita masih bisa tektokan doa sama Allah, itu udah hidayah tuh. Berapa banyak orang yang mintanya ke dukun? Berapa banyak orang yang mintanya ke setan? Ke roh gentayangan. Lah kita masih minta sama Allah, itu hidayah. Terus enggak dikabulin, ya terserah Allah, kan dia mah Allah. Itu makanya kita perlu belajar tauhid nih kayaknya nih. Allah punya sifat jaiz. Apa itu sifat jaiz? Sifat jaiz bagi Allah itu adalah perbuatan Allah tidak terikat dengan sesuatu. Artinya suka-suka Allah. Suka-suka Allah, mau ngabulin mau enggak suka-suka Allah. Mau nyiptain sesuatu mau kagak suka-suka Allah. Mau ngasih rezeki apa kagak suka-suka Allah. Itu namanya suka-suka. Yang cuman bisa suka-suka Allah. Kalau kita nggak bisa suka-suka. Jadi kalau ada manusia yang suka-suka gua dong, itu berarti dia ngaku jadi Tuhan. Nggak boleh. Masa suka-suka saya? Suka-suka Allah. Paham gak? Karena cuma Allah yang punya sifat itu. Kita nggak punya sifat itu. Nah, jadi karena suka-suka Allah, begitu kita doa nggak dikabulin, santai aja, kan kita bukan Allah. Yang Allah kan Allah. Gitu. Nah caleg yang keluar duit banyak, dia kagak lolos, abis itu gila. Karena dia nggak belajar tauhid. Dia nggak tahu bahwa Allah itu berhak suka-suka. Bagi dia kalau udah ngeluarin duit banyak kudu menang. Ternyata abis ngegelontorin uang, nyumbang sejadah ke masjid, nggak menang juga. Dia gila. Senyumnya di banner kepanjangan. Sampai selesai pilkada masih senyum. Itu karena dia nggak belajar tauhid. Orang yang belajar tauhid itu beda dia.
Dia memandang Allah dengan kacamata yang istimewa, bukan dengan kacamata dia. Paham? Bu, terakhir Bu, kalau ada Bu, kalau nggak ada kita tutup nih. Ada terakhir? Waduh, Ustadz Ali bukan pertanyaan nih, ujiannya nih. Bagaimana Ustadz Ali? Oh, Ustadz Ali itu Ustadz Ali, ada ibu-ibu. Takutnya lupa nih kalau nggak dikasih tahu. Mangga. Mangga Bu. Iya betul. Iya, Ustadz, Allah kan mau pengasih sama penyayang. Betul, 100% sahih. Terus kalau Allah mau pengasih sama penyayang, kudunya makan apa yang kita minta Allah kasih. Itu kata kita begitu. Sama kita punya bocah. Kata, mak sayang nggak sama saya? Sayang. Ya, kawinin saya dong. Dia masih SD udah minta kawin. Ibu kawinin nggak Bu? Katanya ibu sayang sama saya. Loh, bengong kita jawabannya. Sayang menurut siapa? Menurut Allah. Ya, Allah tuh mengasih penyayang. Terus bagaimana bentuk sayangnya Allah? Lah kita kagak tahu. Ghaibul guyub, zatnya tidak bisa tersentuh. Bagaimana Allah dah? Yang penting kita kudu meyakini Allah Maha Penyayang. Apapun yang dia lakukan. Meskipun yang dia lakukan tidak kita sukai. Cuman kalau imannya iman anak-anak, dia pasti ngambek. Bocah pengen permen, kita kagak kasih, kan ngambek, dia nangis. Emak jahat katanya, emak jahat. Oh, yang ngelahirin dia ibu tuh. Kata emaknya, gua masukin lagi loh katanya. Coba dah tuh Bu. Padahal emaknya sayang sama dia, nggak ngasih permen, takut lu radang. Iya, kalau batuk radang yang susah gua juga. Gua kesian sama lu. Tuh Bu. Jadi jangan pernah menerka-nerka Allah. Ya. Allah mah udah kagak ada salahnya. Yang salah mulu kita. Tuh, salah memaknai kasih sayang Allah. Kita anggap Allah sayang adalah ketika Allah ngasih yang nikmat-nikmat. Begitu Allah ngasih yang kagak enak berarti Allah kagak sayang. Itu imannya anak-anak tuh. Yang mau beli permen kagak dikasih. Nah, buat kita yang udah ngaji kudu naik level. Jangan pakai iman yang model begitu. Iya. Kudu naik level memandang Allah itu. Terakhir Ustadz Ali ini. Gimana Ustadz Ali? Punya orang tua sakit, ya, anaknya kemudian berdoa dengan doa yang tadi, yang diajarkan Nabi. Ya Allah, kalau emang hidup lebih baik buat ayah saya, kasih hidup ya Allah, sembuhin. Tapi kalau wafat lebih baik buat dia, wafatin ya Allah. Menurut saya nggak ada masalah. Itu doa terbaik yang ma'thur yang diajarkan Nabi SAW. Doanya sebenarnya bukan mengharapkan mati, tetapi memulangkan ke Allah takdir mana yang terbaik untuk kita punya orang tua. Kadang-kadang anak bukan nggak sabar ngurus orang tua, nggak tega ngelihat orang tuanya menderita sakit, kagak diurus, berdosa. Diurus tapi dengan cara yang kayak begini, sakit-sakitan terus, nggak tega. Jadi hidup juga udah setengah mati, lebih bagus
mati sekalian menurut hitung-hitungan kita nih. Tapi kan kita nggak tahu apakah ternyata udah mati malah nggak baik hasilnya. Maka kita doa sama Allah dengan doa yang tadi. Ya Allah, kalau memang mati lebih baik, wafatkan ya Allah dengan cara yang baik. Saya kira nggak ada masalah Ustaz ya. Saya dulu sama orang tua begitu juga. Orang tua saya, Bu, saya pernah cerita ya, kena kanker ginjal, nggak masuk makan nggak masuk. Ibu makan masuk nggak, Bu? Bukan main, sampai nambah, Bu ya. Ini orang yang kena sakit kanker ginjal, Bu, seleranya dicabut sama Allah. Seleranya dicabut. Saya baru tahu luar biasa nikmat makan itu setelah lihat itu. Nolak makan. Lah kalau kita kan nyimpen makan. Ini nolak, emang nggak ada selera. Coba itu. Bagaimana tuh? Kurus, tulang sampai kelihatan. Nggak makan. Perut gelembung karena isinya cairan. Jadi kanker ginjalnya sudah merambat mungkin, ya. Nah, ada jamaah saya yang punya penyakit yang sama, dia cerita, Ustadz gak usah disedot, kalau disedot isinya air, ntar penuh lagi katanya, gelembung lagi, napas tersengal-sengal, batuk. Dengan kondisi yang begitu kita sebagai anak kan, ya Allah, bagaimana ini ya, bagaimana ini? Doa paling ya tanasub ya yang paling pas untuk kita baca adalah itu doa tadi. Doa itu pun bukan karena kita sok-sokan di hadapan Allah, justru karena kita ngaku kita lemah, udah mentok ini, terserahmu ya Allah. Kalau mati lebih baik cabut, kalau hidup lebih baik kasih. Udah begitu anak-anak doanya, dan Allah kasih wafat ya. Dan Allah kasih wafat. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat dan jadi renungan, iktibar, tazkirah, dan sesuatu yang kita bisa ambil manfaatnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fawzul mustaghfirin wa yanhajatat taibin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu wasallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.